Halo, selamat pagi anak didik kami kelas 8. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPA bab 2 tentang gaya dan gerak ya, pada pokok pembahasan pengertian gerak dan jenis-jenis gerak. Baik, kita langsung saja. KD 3.1 menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. KD 4.1 menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi tentang gerak. Tujuan kedua, siswa dapat membedakan gerak menurut keadaannya dan menurut lintasannya. A. Pengertian gerak. Apa itu gerak? Nah, gerak adalah perpindahan suatu benda dari suatu kedudukan atau posisi kedudukan lain dan memiliki titik acuan. Ya, titik acuan adalah suatu titik untuk memulai pengukuran perubahan kedudukan benda itu. Ya, contohnya penumpang dalam kereta, ya, dan penumpang dalam pesawat, ya. Nah, ini ya, seolah-olah kita melihat benda ya, atau tumbuhan di samping kiri dan samping kanan kereta ini ikut bergerak, ya. Padahal yang bergerak itu adalah keretanya, ya kan? Nah, itu. Nah, begitupun penumpang dalam pesawat, ya. Penumpang dalam pesawat. Jadi yang bergerak itu adalah pesawat, ya. Pesawatnya yang bergerak, bukan orangnya yang ada di dalam pesawat tersebut. Seperti itu, ya. Lanjut. B. Jenis-jenis gerak. Nah, gerak dapat dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain gerak semu, gerak relatif, gerak ganda, dan gerak menurut bentuk lintasannya. Yang pertama, gerak semu. Apa itu gerak semu, Pak? Nah, gerak semu adalah gerak yang tidak sebenarnya yang ditimbulkan benda yang sedang bergerak atau ilusi, ya. Nah, contohnya ketika kita mengendarai sepeda, seolah-olah benda lain bergerak menuju ke arah kita, padahal kendaraanlah yang bergerak, ya. Misalkan seperti ini. Misalkan ini sebuah pohon ya. Ini sebuah pohon. Ini sebuah pohon. Ya. Ini adalah pohon. Ini adalah benda. Ya. Ini adalah mobil. Nah, mobil ini bergerak, ya. Ada orang di dalam mobil ini, ya. Nah, seolah-olah ya kita melihat pohon dan benda ini bergerak terhadap mobil, ya. Padahal mobil yang bergerak ya terhadap pohon dan benda tersebut, seperti itu ya. Nah, baik, kita lanjut. Nah, ya, seperti gambar ini ya. Nah, ini yang bergerak adalah sepeda, ya. Tetapi ketika kita melihat, seolah-olah pohon ini pun ikut bergerak, ya. Ternyata yang bergerak itu adalah sepedanya. Nah, begitupun pada matahari, ya. Seolah-olah kita melihat matahari lah yang bergerak terhadap bumi atau planet-planet, ya. Melainkan planet-planetlah yang bergerak terhadap matahari, ya. Seperti itu. Kita lanjut. Contoh soal, diketahui 3 buah benda yang bergerak seperti gambar berikut. Nah, ini gambar pertama ya, atau benda pertama 25 meter per sekon. Ini benda kedua 30 meter per sekon. Sedangkan benda C atau benda ketiga 40 meter per sekon. Hitunglah A, kecepatan relatif A dilihat oleh benda B, ya. A dilihat oleh benda B. B, kecepatan relatif B terhadap C. C, kecepatan C terhadap A. Oke, kita langsung saja ya. Proses penyelesaiannya.
Kita selesaikan nomor A dulu ya, atau option A dulu. Kecepatan relatif A dilihat oleh benda B ya, maka di sini langsung saja VB ya kan, VB dikurang VA. Ya, sama dengan VB nya berapa? 30. Berarti 30 dikurangi 25 ya, sama dengan 5 meter per sekon. Nah, sekarang kita cari benda B ya, atau option B, kecepatan relatif B terhadap C ya. Ingat di sini benda ya, berlawanan arah ya. Berarti di sini negatif ya. Negatif. Di sini positif. Ya. Positif, di sini pun positif. Nah, sekarang kita selesaikan option B. Nah, maka VC kurang VB, VC kurang VB sama dengan VC nya berapa? Min 40. Berarti min 40 dikurangi 30. Nah, karena benda B pun bergerak, benda C pun bergerak, sehingga hasilnya berapa di sini? 70. Sorry, min 70 ya. Min 70. Nah, meter per sekon. Nah, begitupun pada option C ya. Pada option C. Kecepatan C terhadap A berarti VC kurang VA ya. VC kurang VA sama dengan min 40 kurang 25 sama dengan berapa? Karena benda A pun bergerak, benda C pun bergerak, maka 6 min 65 meter per sekon. Oke, baik, kita lanjut. 2. Gerak ganda. Nah, gerak ganda adalah gerak yang terjadi secara bersamaan terhadap benda-benda yang ada di sekitarnya. Ya, contohnya saat seorang anak melempar botol aqua dari dalam mobil. Nah, saat mobil bergerak, maka terjadi 3 gerak sekaligus, yaitu gerak terhadap mobil, dan gerak terhadap anak, dan gerak terhadap tanah. Ya, seperti itu. 3. Gerak menurut bentuk lintasannya. Nah, A. Gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak yang lintasannya berbentuk gerak lurus. Ya. Contoh, buah kelapa yang jatuh dari tangkainya, ya, kelereng yang menggelinding dengan lintasan lurus, ya. Kita lihat buah kelapa kan saat jatuh dari pohonnya tentunya lurus saja ya, dari atas ke bawah, ya. Nah, begitupun kelereng yang menggelinding dengan lintasan yang lurus, ya. Nah, ini gambar ya. Nah, lurus kan. Nah. B. Gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran. Nah, contoh di sini seperti jam dinding ya. Nah, titik ini ya dikelilingi atau dikelilingi oleh jarum ya, jarum panjang dan jarum pendek pada jam dinding tersebut ya, seperti itu. C. Gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak ya yang lintasannya berbentuk parabola. Nah, contoh seperti ini ya. Nah, lintasannya berbentuk seperti parabola ya. Seorang anak lagi menendang bola ke tiang gawang ya.
Sekian penjelasan singkat dari Pak Anton tentang gaya dan gerak. Kiranya anak didik kami dapat meringkas materi-materi yang penting dan terus semangat belajar. Kiranya kalian dapat mengerjakan semua tugas maupun soal yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru